Nama aku Yohana Fevayosa dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019 dengan NIM S1101191025. Nah, sekarang aku bakalan bahas tentang 25 teori komunikasi menurut para ahlinya. Nah, untuk kalian yang Prodi Ilmu Komunikasi, pasti udah gak asing kan dengan teori-teori ini. Tapi untuk kalian kalangan umum, jangan lupa dicek ya videonya. Semoga bermanfaat. Teori komunikasi yang pertama. Nah, untuk teori komunikasi pertama, ada teori komunikasi Laswell. Nah, teori komunikasi ini merupakan teori komunikasi awal pada tahun 1948. Nah, teori ini menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan who says what, in which channel, to whom, with what effect. Nah, yang dimaksud adalah siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Nah, jawaban bagi pertanyaan paradigmatik ini merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, penerima, dan juga efek. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan dari komunikator melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan maksud memberikan dampak atau efek kepada komunikan sesuai dengan yang didengarkan oleh komunikator. Teori komunikasi yang kedua. Nah, teori yang kedua ada teori komunikasi behaviorisme. Nah, teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Nah, menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya, bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. Teori komunikasi ketiga. Nah, teori yang ketiga ada teori komunikasi humanisme. Nah, teori ini dari McNeil pada tahun 1977, yaitu dalam pengajaran bahasa, pernah diimplementasikan dalam sebuah kurikulum pengajaran bahasa dengan istilah humanistic curriculum yang diterapkan di Amerika Utara di akhir tahun 1660-an dan awal tahun 1970-an. Nah, pada teori ini menekannya pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar seluruh siswa didik. Tujuan dari teori ini yaitu meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Teori komunikasi keempat. Teori yang keempat ada teori informatif. Nah, teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik, di mana teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula dengan sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Teori komunikasi kelima. Teori komunikasi yang kelima, teori uses and gratification atau penggunaan dan kepuasan. Nah, teori ini dikembangkan oleh Blammer dan Katz pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa penggunaan media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam satu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna punya pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Teori komunikasi keenam. Teori yang keenam, teori agenda setting. Nah, teori ini dikembangkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh masyarakat. Teori komunikasi ketujuh. Nah, teori yang ketujuh, teori konstruktivisme. Nah, Piaget dan Vygotsky adalah dua nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Teori komunikasi ke-8. Teori ke-8, teori nativisme.
Chomsky dan Hadley pada tahun 1993 adalah tokoh pendukung nativisme. Nah, teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks, oleh karenanya manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Teori komunikasi ke-9. Teori ke-9, teori sibernetik. Wiener pada tahun 1945 adalah tokoh di balik teori ini. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori sibernetik biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Teori komunikasi ke-10. Nah, teori yang ke-10, teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil positif sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan. Dalam proses belajar tersebut terdapat 4 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, diskulibari, dan ekuilibrasi. Teori komunikasi ke-11. Nah, teori yang ke-11, teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Bell-Rockach dan Malvin Devlor pada tahun 1976. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Nah, teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa dianggap salah satu hal yang sangat penting dalam mencari tujuan beberapa proses. Di antaranya yaitu proses memelihara, perubahan, serta konflik pada tatanan masyarakat dan masalah perorangan dalam suatu aktivitas sosial. Teori komunikasi ke-12. Nah, teori ke-12 ada teori inokulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh McGuire, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratkan orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikkan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Teori komunikasi ke-13. Teori ke-13, teori kultivasi. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Nah, teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat pada personal seseorang. Teori komunikasi ke-14. Teori Spiral of Silence atau spiral keheningan. Nah, teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noll dan Neumann pada tahun 1976. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of Silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori komunikasi ke-15. Teori ke-15, teori norma dan budaya. Nah, teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Nah, pesan dari media massa mampu mempengaruhi norma yang sudah ada dalam masyarakat. Nah, di sisi lain juga dapat memperkuat norma atau menciptakan norma baru dalam masyarakat. Teori komunikasi ke-16. Nah, teori ke-16 yaitu teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Dalam teori ini terdapat 4 tahapan. Pertama, pembelajaran sosial terjadi atas adanya perhatian dari individu. Kedua, pembelajaran sosial dilakukan melalui ingatan. Ketiga,
ketiga, pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan. Dan yang terakhir, yang keempat, pembelajaran sosial dilakukan atas dasar motivasi dari masing-masing individu. Teori komunikasi ke-17. Ke-17, teori dependensi efek komunikasi massa. Nah, teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media mempunyai kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Nah, massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Ini merupakan pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari model penggunaan. Nah, Littlejohn menilai ketergantungan seseorang ini dari jumlah dan sentralitas tentang fungsi informasi yang disajikan, serta stabilitas sosial. Semakin penting media terhadap individu, semakin tinggi pula nilai dari individu tersebut. Dan teori komunikasi ke-18. Teori ke-18 yaitu teori birokrasi. Nah, teori birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Weber pada tahun 1948 mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Menurut Weber, ada 8 karakteristik struktural terkait birokrasi organisasi, yaitu pertama, terdapat aturan dan prosedur sesuai standar. Kedua, mampu meminimalisir pekerjaan yang sulit. Ketiga, hierarki organisasi yang struktur. Keempat, kemampuan anggota yang termumpuni. Kelima, memiliki kemampuan multitasking. Nah, yang keenam, profesionalitas yang tinggi. Ketujuh, uraian tugas yang terstruktur dan teratur. Dan yang terakhir, yang kedelapan, rasionalitas untuk mencapai keberhasilan. Teori komunikasi ke-19. 19. Teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam satu komunikasi. Analisis ini bertujuan mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjadi antara individu. Eric Berne pada tahun 1960 adalah pengembang teori ini yang dinilai cocok digunakan dalam konseling kelompok. Teori komunikasi ke-20. 20. Teori pengharapan nilai. Nah, teori ini merupakan turunan dari teori uses and gratification. Nah, teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa juga. Nah, teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori komunikasi ke-21. Nah, teori ke-21, teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh mencetuskan teori ini antaranya Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Nah, pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling berketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Teori komunikasi ke-22. Ke-22, teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers pada tahun 1961 menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Teori komunikasi ke-23. Teori ke-23, teori sikap atau standpoint. Harding dan Wood, dua teori ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang manusia. Nah, standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif. Menurut Harding, fokus bahasa dari standpoint adalah wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Teori komunikasi ke-24. Teori ke-24, teori komunikasi dua tahap.
Nah, teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan teoritikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dan kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Nah, studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Terakhir, teori komunikasi ke-25. Nah, untuk teori yang terakhir ada teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antara anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Nah, fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi. Nah, sekian penjelasan 25 teori komunikasi dari aku. Kalau masih kurang jelas, kalian bisa DM Instagram aku atau chat WhatsApp aku. Nah, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Goodbye.